Dulu, hidupnya dihina karena cuma seorang kuli di negeri orang. Kerja siang malam di Taiwan, tidur seadanya, makan hemat, bahkan pernah menangis sendirian karena rindu keluarga. Tapi siapa sangka, hari ini ia pulang ke Indonesia bukan lagi sebagai buruh, melainkan sebagai pengusaha sukses. Punya usaha sendiri, punya karyawan, bahkan membantu banyak orang. Apa rahasianya? Bukan pesugihan, bukan warisan, tapi satu amalan jalur langit yang tidak pernah ia tinggalkan. Intro Channel 041 Dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Damai, channel yang menghadirkan kisah inspiratif, motivasi hidup, dan kekuatan doa yang menenangkan hati. Sebelum lanjut, bantu subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan menebarkan manfaat. Masa hidup susah. Ia lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Sejak muda hidupnya penuh perjuangan. Setelah menikah, ekonomi semakin sulit. Utang menumpuk. Anak mulai butuh biaya sekolah. Sementara penghasilannya di kampung hanya cukup untuk makan sehari. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan besar. Menjadi TKI di Taiwan. Banyak orang meremehkannya. Jadi kuli di luar negeri paling ujung-ujungnya pulang miskin. Tapi ia memilih diam. Karena orang yang benar-benar berjuang biasanya tidak sibuk menjelaskan hidupnya kepada orang lain. Perjuangan di Taiwan. Sesampainya di Taiwan, hidup ternyata jauh lebih berat dari bayangannya. Ia bekerja di pabrik, kadang lembur sampai dini hari. Tangannya sering terluka, tubuhnya kelelahan. Bahkan pernah suatu malam, ia duduk sendirian di kamar sempit sambil menangis. Bukan karena capek bekerja, tetapi karena merasa gagal menjadi kepala keluarga. Namun di titik itulah, hidupnya mulai berubah. Awal menemukan jalur langit, suatu hari ia bertemu seorang ustaz Indonesia di Taiwan. Ustaz itu berkata, kalau mau hidup berubah, jangan cuma kuatkan tenaga, kuatkan juga hubunganmu dengan Allah. Kalimat itu menancap dalam di hatinya. Sejak saat itu, Yana mulai memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Rahasia amalan jalur langit. 1. Menjaga salat tahajud. Meski lelah bekerja, ia memaksa dirinya bangun malam. Saat teman-temannya tidur, ia sujud diam-diam, menangis kepada Allah, meminta rezeki halal, meminta hidup diubah, meminta anak istrinya dijaga. Dan ia percaya, tidak ada doa yang benar-benar hilang di langit. Allah mendengar semuanya. 2. Sedekah meski sedikit. Gajinya tidak besar, tapi ia selalu menyisihkan sebagian kecil uangnya. Kadang membantu teman yang kesusahan, kadang memberi makan orang lain, kadang mengirim uang untuk orang tua. Ia yakin dengan satu hal, sedekah tidak membuat miskin. Dan benar, semakin ikhlas memberi, rezekinya justru semakin terbuka. 3. Membaca istighfar setiap hari. Di sela kerja, saat naik motor, bahkan saat lembur, lisannya terus beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ia percaya, dosa yang menumpuk sering menjadi penghalang datangnya rezeki. Dan istighfar adalah pembuka pintu pertolongan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu. 4. Tidak pernah meninggalkan doa orang tua. Setiap menelepon ibunya di kampung, ia selalu meminta didoakan. Karena ia sadar, ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan banyak orang sukses bukan karena hebat, tetapi karena doa ibunya menembus langit. Titik perubahan hidup. Beberapa tahun bekerja di Taiwan, ia mulai belajar bisnis kecil-kecilan. Awalnya hanya jual makanan Indonesia untuk teman-teman TKI. Lalu menjual barang kebutuhan sehari-hari. Sedikit demi sedikit, usahanya berkembang. Dari keuntungan kecil, menjadi besar. Dari satu pelanggan, menjadi ratusan pelanggan. Sampai akhirnya, ia pulang ke Indonesia membawa pengalaman, modal, dan mental yang kuat. Menjadi pengusaha sukses. Hari ini, mantan kuli itu sudah berubah. Istability usaha sendiri, punya karyawan, membuka lapangan pekerjaan, bahkan membantu orang-orang yang dulu senasib dengannya. Yang paling mengharukan, ia membangun musala kecil di kampungnya. Karena ia berkata, kalau bukan karena pertolongan Allah, saya bukan siapa-siapa. Kisah seperti ini juga banyak dialami para mantan TKI Indonesia yang sukses. Membangun usaha setelah bekerja keras di Taiwan. Sahabat, jangan malu memulai dari bawah, karena banyak orang sukses justru lahir dari kehidupan yang penuh air mata. Kuli bukan hina, miskin bukan dosa. Yang berbahaya adalah ketika kita berhenti berusaha dan putus asa dari rahmat Allah. Ingat,
jalur langit selalu lebih kuat daripada jalur manusia. Saat manusia meremehkanmu, Allah bisa mengangkat derajatmu dalam sekejap, asalkan kau mau berusaha. Bewah dan bersabar. Semoga kisah ini menjadi penguat hati untuk siapapun yang sedang berjuang mencari rezeki halal. Tulis di kolom komentar. Bismillah, hidup saya pasti berubah. Jangan lupa subscribe Suara Damai, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang kembali percaya pada kekuatan doa dan usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.